Pak Buas, banyak sekali cerita yang mengatakan bahwa kalaupun dulu disita begitu banyak barang-barang jenis narkoba ini, justru kadang-kadang atau sering dijual lagi, barang-barang ini dijual oleh petugasnya. Ya, itu juga merupakan satu persoalan dulu ya, karena kurang ketatnya, kurang disiplinnya daripada penyimpanan barang bukti ya. Nah, kalau sekarang kita sudah belajar dari pengalaman itu ya, sehingga sekarang setiap kita melakukan penyitaan di lapangan, kita lakukan perhitungan, ditimbang, kita cek dengan laboratorium, setelah itu kita bikin berita acara, baru dibawa ke tempat penyimpanan. Jadi di masa Anda ini dijamin barang-barang itu memang musnah? Ya, karena kita ketat, betul. Nah, di bawah penyimpanan, itu sebelum masuk dalam lemari penyimpanan, ditimbang kembali. Dihitung, ditimbang kembali, dicek dengan laboratorium, random, kemudian disimpan, dibuat berita acara, penerimaan, barang bukti untuk disimpan. Setelah ada penetapan nanti dari kejaksaan bahwa ini bisa dimusnahkan, kita keluarkan untuk dimusnahkan, diambil dengan berita acara, ditimbang lagi, dites dengan laboratorium, setelah itu dikeluarkan. Di lapangan kita cek sebelum kita musnahkan kembali. Sehingga ada orang lain yang melihat yang beginian selain BNN? Ada. Kita saksikan termasuk tersangka. Oh, tersangka. Tersangka kita hadirkan, itu barangmu, lihat betul, dia mengiyakan, dia baru taken di berita acara itu. Jadi dia ikut saksikan. Pak Buas, ini kan Ya. perjuangan melawan, memberantas narkoba ini kan perjuangan tanpa akhir. Ya. Tapi kita selalu berbicara tentang benteng terakhir kita ada di pengadilan. Ya. Ada sekarang kan masih banyak sekali dan hukuman berat kan terhadap mereka ini. Ya. Ada yang masih antri untuk menunggu dieksekusi mati. Betul. Tetapi ada orang kayak Freddy Budiman masih belum dieksekusi. Karena sistem hukum kita membuka peluang untuk kemudian orang mengajukan PK berkali-kali. Ya. Apakah Anda melihat sistem hukum ini sebagai sesuatu yang harus dikoreksi? Ya, saya kira untuk tegaknya hukum itu memang harus kita evaluasi ya. Dan kita perlu lakukan revisi tentang undang-undang itu atau hukum itu. Oleh sebab itu di Undang-Undang 35 2009 kita melakukan revisi di beberapa pasal ya. Salah satunya yaitu jadi nanti ada peradilan khusus ya kan, ada hal-hal khusus yang harus dilakukan dalam peradilan itu. Jadi nanti tidak lagi seperti orang kalau sudah melakukan perbuatan terus mau melakukan perbuatan yang kedua sama, terus itu dijadikan alasan untuk dia mengajukan PK. Nah, cukup PK cuma sekali. Cukup PK cuma sekali lalu kemudian didor. Ya, nah, setelah itu dia harus menjalankan putusan itu ya. Pak Buas, Ya. ini Anda kan bukan polisi kaya. Ya. Saya dengar dari sahabat Anda bercerita tentang Anda. Anda sekarang duduk di sebuah posisi yang sebetulnya godaannya juga kalau mau jadi kaya juga gampang. Ini bisa hitungan menit kalau lihat bandar narkoba, bukan? Ya. Anda tidak tergoda? Insya Allah tidak, karena itu yang saya bangun komitmen pada diri saya dan itu saya tularkan pada seluruh anggota saya bahwa kita sudah kontrak kerjanya di penegak hukum dan kita berhadapan dengan mafia ini. Jadi kita harus clear dan clean terhadap masalah ini. Gitu. Harus clear dan clean. Ya. Soalnya saya dengar cerita begitu Anda tidak jadi di Bareskrim, keluar dari rumah dinas, kembalinya ke rumah mertua. Benar nggak? Ya, kembali ke tempat pos semula. Hah? Kembali ke pos semula? Ya. Ya. Karena di BNN tidak punya rumah dinas. Tidak punya Kan rumah dinas. di BNN tidak ada rumah dinas. Ya. Jadi kembali ke rumah kembali semula. Ya Pak Buas, mustahil lah untuk tidak diketahui oleh para bandar ini. Aduh, Buas itu ya tidak punya rumah, mestinya dikasih rumah saja, begitu kan oke gitu. Ya tergantung kembali kepada manusianya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi Anda betul-betul memegang teguh untuk tetap. Insya Allah, karena memang itu menjadi komitmen saya pada saat menjadi aparat negara atau kepolisian. Dan itu kan janji dan sumpahnya aparat kepolisian. Banyak yang punya janji dan banyak yang punya sumpah seperti itu, tapi mereka jatuh. Ya, oleh sebab itu tergantung komitmen orang itu. Dia konsekuen pada komitmen itu. Kalau konsekuen ya saya kira tidak ada masalah.
Ya. Kenapa saya harus tanya ini? Ya. Anda pasti tidak mau menjawabnya karena Ya. ada hubungannya dengan katanya Anda masuk dalam pencalonan. Andai kata saya menemukan seorang polisi sederhana seperti Anda, saya merasa sebagai warga negara bisa mengatakan Ya. Buas adalah seorang tokoh yang layak untuk saya menjadi Kapolri. Ya. Apa kira-kira jawaban Anda? Saya kembali ya, kan kita ini aparat penegak hukum, aparat kepolisian. Dari awal kita masuk dalam kepolisian itu sudah ada perjanjian sebenarnya, ya. Kita abdi negara, ya kan? Abdi adalah tugas pengabdian, apalagi penegak hukum. Jadi harus kerjanya nothing tulus, ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh, tidak boleh meminta, tapi harus melaksanakan. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh, dan tidak boleh tidak meminta. boleh meminta. Ya. Jadi apapun yang diberikan amanah itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Itulah yang saya lakukan sekarang ini. Sehingga saya ditempatkan di mana saja, saya akan berusaha bertanggung jawab atas amanah yang diberikan negara kepada saya itu sebenarnya. Pertanyaan saya, Anda mau menjadi Kapolri, bercita-cita nggak? Sekali lagi, itu adalah tugas amanah. Ya. Jadi seperti tadi, kalau abdi itu tidak boleh meminta, ya kan? Tidak boleh juga menyerah, ya kan? Tapi harus bertanggung jawab terhadap apa amanah yang diberikan pada negara, gitu. Pak Buas, terima kasih sudah datang ke Sama-sama. DPS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Komjen Budi Waseso. Ingat, tanggal 26 Juni ini adalah Hari Anti Narkoba Sedunia. Kita berharap hari itu hari yang membuat kita sadar atau Anda sekeluarga sadar betapa ada bahaya di sekitar kita, bahaya narkoba. Demikian perbincangan saya kali ini dan sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.